Ya, kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda, dua-duanya sudah hadir bersama saya. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Prof. Yon Mahmudi, pakar Timur Tengah. Selamat malam Prof. Yon. Selamat malam. Sehat Prof. Yon? Alhamdulillah baik. Oke, di sebelah Prof. Yon ini juga sudah hadir Prof. Hikmahanto, pakar hukum internasional. Selamat malam Prof. Selamat malam Venia, sehat ya? Sehat. Ini lagi kacamata, lagi pasca operasi ya. Semoga segera membaik. Baik, Prof, terima kasih dua-duanya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia sama-sama. Malam. Saya mau ke Prof. Hikmahanto terlebih dahulu. Prof, ini kalau kita lihat pasca gencatan senjata, Israel masih terus menyerang warga sipil di Gaza, Palestina. Bahkan data terakhir sudah ada lebih dari 100 warga sipil tewas. Nah, Israel pun nampak seperti tetap membanggakan diri ya dengan apa yang sudah dilakukannya dan tidak merasa bahwa ini melanggar gencatan senjata. Bagaimana menurut Anda, Prof. Hikmahanto? Jadi begini, kalau yang saya monitor dari berbagai media di berbagai negara, kejadian ini saling tuding pasti. Jadi dari pihak Israel menganggap bahwa dari pihak Hamas melakukan serangan ke tentaranya, IDF. Yang menurut Hamas itu sebenarnya berada di wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh Israel. Karena mereka sudah memundurkan pasukannya. Nah, atas serangan itu ada 2 orang personil IDF yang meninggal. Nah, kemudian dari Israel karena menganggap ada serangan, maka dia melakukan pembalasan serangan tetapi menggunakan pesawat tempur. Nah, pesawat tempur ini kan presisinya tidak bisa dijamin. Ya, mereka bilang bahwa kami menargetkan Hamas, tetapi kenyataannya penduduk sipil yang menjadi korban. Nah, sekarang ini yang saya lihat batas yang sudah ditentukan secara elektronik itu sebenarnya kalau misalnya diterjemahkan di lapangan memang sulit diketahui karena mungkin kan nggak ada gedung-gedung, nggak ada posisinya tuh di mana koordinatnya. Belum lagi kalau misalnya dari pihak Hamas memang tidak punya peralatan canggih untuk bisa mendeteksi wilayah yang sebenarnya sudah diberikan oleh Israel, di mana Israel sudah mundur itu sampai di mana. Dan kemudian dari sisi Israel mungkin mereka tidak mau tahu. Pokoknya ada serangan ke kami dan kemudian ada personil yang meninggal, kami wajib untuk membalas. Tapi serangan Israel kan serangan yang brutal begitu hingga menewaskan ratusan warga sipil. Betul. Ini yang jadi masalah. Karena apa? Mereka menggunakan pesawat tempur yang saya tadi katakan, presisinya itu tidak bisa dijamin. Ya, mereka bisa aja mengatakan bahwa rakyat sipil adalah collateral damage gitu ya, sesuatu yang tidak menjadi sasaran, tetapi karena ada di situ ya istilahnya ya mohon maaf kalau misalnya seperti itu. Tapi menurut saya udah nggak benar. Nah, oleh karena itu yang saya lihat Presiden Trump sudah mengutus utusan khususnya Steve Witkoff dengan menantunya untuk datang dan melihat faktanya seperti apa. Tapi yang pasti yang saya monitor juga pada waktu ada serangan-serangan ini Israel menghentikan memblokade lagi bantuan ke Gaza. Tapi sekarang sudah dibuka lagi dan kelihatannya tidak ada menyerang lagi. Jadi situasi sekarang sudah kembali ke gencatan senjata. Nah, di sini saya terpikir bahwa seharusnya yang namanya International Stabilization Force yang ditentukan, yang dibuat dalam 20 poin proposal Trump, itu harusnya sudah dimulai. Dan harusnya Indonesia sudah mulai nih mengirim pasukan yang dijanjikan oleh Presiden. Yang putra-putri itu ya? Putra-putri itu, karena apa? Mereka ini yang akan membuat pihak Israel enggan untuk melakukan serangan. Ya? Dan ini ya bukan maksudnya saya tentara kita sebagai human shield gitu ya. Tetapi memang Israel punya keseganan apabila ada Indonesia di sana. Oke, sebelum ke situ, Prof. Yon, saya ingin minta analisanya dong dengan situasi saat ini yang walaupun seperti disampaikan oleh Prof. Hikmahanto sudah balik ke posisi gencatan senjata, tapi berkali-kali melakukan penyerangan dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya komitmen Israel itu kan cukup rendah ya di dalam hal upaya untuk mematuhi poin-poin kesepakatan, karena kan kita juga bisa melihat bahwa
salah satu target dari Israel tujuannya kan sudah tercapai ya, dari sisi dikembalikan itu sandera itu ya, yang itu tidak bisa dilakukan oleh Israel tanpa melalui perundingan. Artinya dari sisi itu dia sudah mendapatkan kemenangan, kemudian dia merasa sudah bisa membebaskan ya, dan bercerita kepada keluarga-keluarga sandera dia sudah melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan. Nah, dia nampaknya tidak punya sebuah komitmen untuk melanjutkan pada tahapan yang dipikirkan oleh Donald Trump ya, sampai pada ceasefire, permanen ceasefire, kemudian mengarah kepada tadi ya, upaya untuk menstabilkan kawasan, pemerintahan yang transisi, yang di akhir ujungnya nanti kan mengarah kepada two-state solution. Jadi dia berupaya setiap fase-fase itu dilakukan agar kemudian ada perubahan-perubahan ya terhadap kesepakatan. Saya kira juga dalam hal ini kita melihat upaya untuk memancing kembali agar Hamas juga ya melakukan hal yang sama begitu ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dirasa itu pada akhirnya bisa menjustifikasi serangan yang dilakukan oleh Israel. Maka saya sepakat memang perlu stabilizer force itu harus sudah ada. Jadi ketika pasukan Israel withdraw, maka ya harus digantikan, karena ini yang akan memastikan garisnya di mana. Karena nanti setelah itu kan akan ditarik kembali. Kalau ada upaya-upaya untuk melakukan serangan kan ada pasukan keamanan, dan itu diharapkan memang dari koalisi ya negara-negara Arab yang bersahabat, kemudian termasuk Indonesia, Turki ya. Walaupun Amerika sendiri belum memastikan, karena kan tentu nggak berani pada posisi itu relasi dengan pejuang Palestina juga belum bisa dipastikan dengan kehadiran Amerika, khawatir nanti kan menimbulkan persoalan. Tapi kalau negara-negara Arab yang lain, kemudian Indonesia, dan kalau saya melihat statement dari Amerika itu kan masih menganggap bahwa kondisi ceasefire sekarang masih istilahnya masih better, masih lebih baik menuju tahapan yang diinginkan. Maka tentu untuk menjaga situasi agar kemudian ceasefire ini tidak mundur ya, maka harus ditegakkan kembali agar tentu negara-negara besar itu ya, Amerika dan negara-negara Arab lainnya termasuk Indonesia ya, harus mengawal itu agar dilanjutkan pada proses selanjutnya. Karena itulah saya kira yang akan memberikan kepastian ya ke depan ya tentang perdamaian ya, katakanlah yang lebih permanen di kawasan yang menyangkut hubungan antara Palestina dan Israel. Tanpa ada upaya itu saya kira khawatir akan kembali kepada situasi masa-masa perang kemarin itu. Oke, jadi seperti apa yang dikatakan Prof Yon, Amerika masih merasa ini masih sesuai jalur gencatan senjata walaupun serangan masih banyak dilancarkan oleh Israel begitu. Itu alasan kemudian Amerika Serikat yang di awal menjadi penengah mengawal ini gencatan senjata, tapi justru sekarang diam saja dengan situasi seperti saat ini. Ya karena kan Trump sendiri kan berusaha meyakinkan bahwa yang dilakukan itu akan sukses gitu ya. Kalau ada hambatan-hambatan yang dilakukan oleh Israel, oke, akan segera juga diselesaikan. Jangan kemudian bisa merusak ya rencana proposal yang sudah dilakukan. Pasti Trump juga ingin mendapatkan kredit dan kemudian yakin bahwa perdamaian itu bisa diinisiasi dan memang hasilnya dari proposal yang disampaikan oleh Trump. Dan ini saya kira ya upaya-upaya untuk mengarah ke situ. Sementara di rakyat Palestina, Hamas sendiri kan nampaknya juga cukup siap sebenarnya untuk menuju perdamaian. Nah, sekarang ini Amerika yang sekarang lagi dicoba diperkuat itu kan berbicara tentang disarm ya, bagaimana melucuti senjata. Tetapi kan tidak mungkin senjata itu diserahkan ke siapa gitu ya. Kalau diserahkan ke Amerika pasti tidak mau. Tetapi kalau negosiasi dengan stabilizer force dari negara-negara Arab yang lain, kemudian menjamin bahwa proses nantinya akan lebih baik, karena itu bisa saja disarm bisa dilakukan. Tetapi kalau belum jelas disarmingnya mau diberikan kepada siapa, tentu ya Hamas akan menolak gitu, karena ini mengkhawatirkan, apalagi ada indikasi tadi itu serangan-serangan yang mulai terjadi dan memakan korban yang banyak. Nah ini ya tentu ya harus diluruskan kembali berkaitan dengan peta berdasarkan proposal 20 itu. Oke, dengan potensi-potensi yang seperti disebutkan oleh Prof Yon, Prof Hik, apakah ini juga akan berpotensi membuat bara di Gaza akan semakin panas?
Nah ini yang kita dunia harus mendesak Presiden Trump untuk melakukan suatu tindakan. Terutama sekali untuk memastikan bahwa gencatan senjata ini masih terus bisa berlangsung. Sekali lagi, kemarin memang sudah ada insiden, Presiden Trump sudah cepat tanggap, beliau mengirim Steve Witkoff dan menantunya, tetapi yang kita butuhkan sekarang adalah tadi pasukan ISF, satu. Nah ini bisa Bapak Presiden langsung kontak Presiden Trump, kan hubungannya sudah baik. Jadi kapan kita mau mulai nih? Nah tapi pada saat yang bersamaan pasukan TNI kita harus sudah siap, ya kan? Karena saya masih ingat ketika Bapak Presiden mau ke KTT di Mesir, beliau sudah rapat dan Wakil Panglima TNI pada waktu itu mengatakan kami diminta untuk mempersiapkan pasukan karena sewaktu-waktu akan diminta. Jadi itu yang harus dilakukan. Yang kedua, mendorong pemerintahan transisi. Karena pemerintahan transisi ini dalam situasi yang seperti sekarang ini penting. Tadi Prof. Yon sudah menyampaikan, Israel sudah mendapatkan apa yang dia mau, yaitu sandranya sudah dibebaskan, baik yang hidup maupun yang meninggal. Lalu kemudian mereka tinggal sekarang mundur, membuka blokade, tapi kan kita perlu ada pemerintahan transisi. Nah ini yang harus segera direalisasi. Sekali lagi Bapak Presiden bisa kontak lagi kepada Presiden Trump ataupun kepala pemerintahan, kepala negara di Timur Tengah untuk calonnya kalau bisa dari Indonesia lah. Ya, jadi dari Indonesia supaya apa? Nanti BUMN karya kita bisa ada di sana. Semakin banyak orang Indonesia yang ada di Gaza, itu semakin Israel enggan. Karena Israel itu kita harus pahami saat sekarang ingin sekali melakukan normalisasi hubungan dengan Indonesia. Jadi itu kartu itu yang kita harus mainkan Indonesia. Tapi dan kan kita pemerintahan transisi ini sulit diwujudkan, Prof. Hik. Bagaimana kemudian memastikan ini bisa berjalan dengan sesuai harapan? Nah itulah yang saya katakan harus ada inisiatif. Inisiatifnya dari siapa? Dari Bapak Presiden. Ya, Bapak Presiden mengontak Presiden Trump, mengontak pemerintahan dari negara Timur Tengah, mengontak negara-negara yang kemarin diundang, Perancis dan Inggris, untuk supaya udah kita harus segera dan kita siap mengirim pemimpinnya itu, dan kemudian nanti dana awal, anggaran awal boleh dari kita, lalu kemudian juga kita bilang bahwa nanti rekonstruksi itu karena harus ada BUMN dan perusahaan-perusahaan itu bisa dikirim. Yang penting kalau menurut saya saat sekarang ini banjiri Gaza dengan orang-orang Indonesia. Baik. Selain saran yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto tentunya pemerintahan transisi dan juga membanjiri dengan warga Indonesia tentunya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong gencatan senjata ini bisa terus berlangsung tanpa adanya serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Israel? Kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.